Foto-foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmati rahimakumullah. Hingga sangat dikolam dengan muliakan syahadat al-abadi ulama al-qurama para alim, para ulama, para kiai, para masajid alladzi lahum warasatul anbiya. Lugi guru matang sesepuh dalam haji sepuh, tokoh agami, tokoh masyarakat tinggal itu sepuhakan beliau warsa menolong bahasa mungkin nansah dengan kekuatan bahir batin dan barokah umuripun amin Allahumma amin. Mugi para sesepuh sanesipun imam masjid, imam mushola, imam yasin, imam tahlil, para asatid ingkang hadir mugi kangge pamulyakaken aparatur pemerintah di semua tingkatannya, katur kagem Bapak Kepala Desa perangkatipun Pak Katus tahun berterima dengan Romi ingkang kita mulyakaken Akhirul Karim Ustaz Ibrahim selaku pengasah sekaligus pengasuh TPI Al-Kausar ingkang kita sareng-sareng doaaken mugi napa ingkang dados sejonipun saged ingkang dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Salajeng kaum muslimin ma'al muslimat rahimakumullah. Sesarengan kita ajak sami selalu syukur dumateng Gusti kang ngurban dumati. Kawin pidarikan nikmat, sehat, sempat, kuat. Hingga alhamdulillah wonten ingkang undangan dalu menika sesarengan kita waken bermajelis taklim pinagihan sarengan derek hormat wontenipun nuzulul Quran. Mugi hikmat kempal kita panjenengan kalebet golonganipun tiang-tiang ingkang sami fakir, tiang-tiang ingkang sami remen lan cinta dumateng baginda Sayyidul Wujuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi wujud syukur kita panjenengan wajib dalu sakmenika sesarengan kita yakin tanpa nas lan ugi sejonipun Allah maka kita panjenengan boten badhe saged nyembah. Artosipun kempal kita sesarengan saat niki kerana Allah piyambak ingkang menggerakkan baik hati, waktu, tenaga lan sak pilunggalipun iki karena Allah ingkang gerakaken. Menawi Gusti Allah boten gerakaken saya kita panjenengan boten saged kempal kaya ana niki. Hikmah wadah piyambakipun ujung pinanggih ujung kula tinggal niku penuh. Maka momen ingkang niki bukanlah hal yang sepele, yang biasa, tetapi ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Manakala kula panjenengan hikmah meresapi maka niki badhe dados makna filosofi ingkang ageng kangge pagesangan kita panjenengan fidina wa dunyana wa akhiratih. Maka baginda Sayyidul Wujuh Nabi kita Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza ra'aitum riyadun min riyadil jannah farta'u." Ingkang siraosipun menawi kita panjenengan niku mirsani tiyang muslim sami kempal dibahas ilmu Allah, dibahas agama Allah dalam tanda kutip ngaji, maka fi'ilipun amr farta'u mampiro, sebab dikatakan riyad min riyadil jannah. Tiang muslim, tiang Islam menawi ngempal langsung dipun bahas ilmu Allah, dipun bahas agama Allah, ingkang hubunganipun kali Gusti Allah niki dikatakan seperti taman-taman surga.
Maka dikala kita dengan mirsani taman-taman surga wonten ngajeng kita panjenengan fartaku mampiro kula panjenengan derek hikmah bermajlis taklim muhasabah ngaji dipuas-puaskan kula panjenengan tenggalangan itu. Sebab napa janji Allah langkung-langkung niki mlebet wonten nggih siang suci Ramadan yang kathah dipun aturaken kaliyan para mubalik, para asatidz, para kiai. Bilih niki bulanipun Gusti Allah paring maghfirah. Bulanipun Gusti Allah paring ampun dan pembatasan dosa salah. Maka hikmah kula panjenengan ngaji kula panjenengan dalam rangka sebagai bentuk cinta kita panjenengan dumateng Gusti Allah lan dumateng Rasulullah. Dengan modal cinta yang berat akan menjadi ringan, yang jauh akan terasa dekat. Yang berat menjadi ringan, yang jauh terasa dekat. Seberat apapun ketika kula panjenengan didasari kali cinta, maka itu akan menjadi mudah, akan menjadi ringan. Contoh niki galuh, umumnya tiang siang begitu suruh min awal akhir Ramadan, sepertelon daripada akhir Ramadan itu kan sudah terlalu banyak capeknya. Kalau ibu-ibu mungkin sudah diawali atau dimulai persiapan untuk menunggu nanti pada saat Yaumul Idul Fitri. Kalau di tempat belum itu wadah mulai kali ada goreng, kalau kayaknya 20 kilo, nanti wajibnya 20 kilo, nah, lalu apalagi nastar, nah, macam-macam banyak. Jadi sudah terlalu banyak capek, ngantuk pun sudah bertambah, capeknya sudah tambah. Kok kalau panjenengan kersa hikmah sesaat ngumpul ngaten itu bukan hal yang sepele, ini justru hal yang sangat luar biasa karena konsep Allah menggerakkan kula panjenengan kangge napa supados kula panjenengan kagungan nilai-nilai pahala amal saleh yang begitu amat luar biasa ingkang kita laksanakan wanci 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Maka harapan kula panjenengan mengfollow temen majelis boten sanes derek hormat wontenipun nuzulul Quran kita dipun wontenaken dari menika wonten Masjid Al-Amin. Wau sudah diawali dengan bacaan selawat, dengan bacaan fadlil Quran. Ini masya Allah, yang baca dapat pahala, yang belum baca tapi mendengarkan dapat pahala, yang belum sempat dengar, belum membaca tapi dia sudah mahfudz lahum. Senang ketika melihat orang-orang mau ngaji, anak-anak berangkat ngaji, niku mun dikatu pahala. Lah pahala sepinten lagi insyaallah menawi waktu niku menentukan atau waktu memungkinkan kita aturaken. Lajeng menawi kami kemuliakan salawat tentu lan salam tansah usul dumateng sayyidul wujud Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi Nabi ingkang kita panjenengan dherekaken tindak lampah itu. Nabi ingkang kita panjenengan dherekaken sunah-sunah itu. Hingga ing tembe kula panjenengan mugi kalebet golonganipun tiyang ingkang pikan usahaan. Amin Allahumma amin. Untuk boten panjenengan kali sapa kanjeng Nabi Bu. Halo Bu. Yang di ujung sana Bu dengar Bu. Untuk boten kali sapa Rasulullah. Pertolongan kanjeng Nabi Bu. Semua orang pasti membutuhkan. Tanpa syafaat Rasul maka tiadalah kula panjenengan mampu sampai kepada jannatullah. Tanpa syafaat pertolongan Rasulullah maka tiadalah kita panjenengan mampu sampai kepada jannatullah. Sebab kenapa kasih sayang Allah, rahmat lan berkah seluruhnya niku sampun dipun curahaken kangge baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk cinta kula panjenengan agar dapat menggapai syafaatnya dibuktikan dengan cara kita panjenengan istiqomah membaca selawat. Maka kula wau pas tarawih wonten mriki iku bilale alit Pak nggih. Asih dados bilal alit niku betone namun ini bisa dipilih, dibentuk, dilatih. Luar biasa. Bacaan selawat begitu beruntun. Dari baca selawat terus selawat, baca khatmul Quran selawat, selesai khatmul Quran selawat. Kenapa dengan selawat ini? Napa penting kula panjenengan baca selawat? Penting mana selawat dengan sholat? Halo? Penting pundi selawat kali sholat?
sholat. Penting pundi sholawat kali zakat? Bingung. Penting pundi sholawat kali siam suci Ramadan? Kalau saya tanya pasti jawabnya sholat, puasa, zakat, gitu ya. Karena menurut persepsi panjenengan yang namanya sholat ini kan kewajiban, zakat kewajiban, siam suci Ramadan ini kewajiban. Tapi maaf, orang nggak kita muliakan, kita tanggung, kita panjenengan kan harus yang sholat pun udah. Lalu si basi-basi yang sampun sepuh. Dados biarpun Islam itu Islam awatan, bukan Islam anyaran atau Islam eker-eker. Tidak, ini Islam sudah lama. Tentunya kita mesti paham hal ini. Ibu, halo Bu, Bapak. Kalau Bapak dipanggil sama apa? Bu. Gayanya itu udah beda antara Bapak sama Ibu. Malah kalau saya di mana-mana senang ngaji itu senangnya sama Ibu. Dan saya nggak pernah tertarik sama yang namanya lelaki itu dari dulu sampai sekarang. Iya, nanti kan sebelum makan dulu. Oke, lanjut ya. Kenapa dengan selawat ini? Nek kula tanglet Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk panjenengan sifatos syahadat seperti yang ada di rukun Islam. Gimana? Syahadat. Kita sudah bersyahadat. Bahkan terus-menerus kita tasdiqatus syahadat. Salat syahadat, baca Quran syahadat, membaca Yasin tahlil syahadat, membaca apa menjadikan zikir, manaqib, dan sebagainya kita ada syahadat. Tasdiqatus syahadat. Tujuannya apa? Ngajari barangkali kalau ada terdapat dosa syirik dan musyrik kepada Gusti Allah, lalu kemudian kita syahadat. Itu jimatnya orang muslim namanya kalau Mbak Warsa paham. Itu jimat kali muslim itu. Nomor satu syahadat. Yang kedua kita diwajibkan dipintakan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Kita tanggut Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan umat muslim untuk melaksanakan sholat. Kira-kira Gusti Allah niku sholat atau bener? Halo? Gusti Allah niku sholat atau bener? Ini tandanya bingung. Kalau dijawab sholat takutnya nggak sholat. Dijawab nggak sholat masa Gusti Allah nggak sholat? Sholat betul bisa Allah? Jawab nanti belakangan. Pertanyaan yang kedua, Allah mewajibkan itu menjadikan subatus bayar zakat, baik yang mal, baik zakat yang mal, zakat emas, zakat ternak, termasuk zakat nisab atau pikwatu, makanan pokok. Lagi sini pertanyaan, kinten Gusti Allah yang perintah kalau menjadikan supaya zakat, Gusti Allah piyambak zakat betul. Halo? Zakat betul? Andai kata Allah zakat, kita pada zakat kali sini. Langit milik Allah, bumi milik Allah, kita milik Allah, harta kita milik Allah. Lantas Allah pada zakat kali sini. Jawabannya jawab benar. Tidak pasti tidak. Karena ada saya sebutkan. Allah perintah kalau panjenengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayat. Kita sebatas melampaui kewajiban puasa. Gusti Allah puasa betul. Jangan ikut ke zakat dulu. Gusti Allah puasa betul. Nah, malih kan sampai ya. Dan terus menerus. Ibu, bapak ingat itu muliakan. Allah perintah sholat, Allah piyambak boten sholat. Allah perintah zakat, Allah piyambak boten zakat. Allah perintah puasa, Allah piyambak boten puasa. Lantas ketika Allah perintah kita dengan supados wassalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita kirim pertanyaan, Gusti Allah sholawat benar? Yakin? Gusti Allah sholawat benar? Dalilnya mana? Kalau Gusti Allah baca sholawat dari mana? Harusnya menjadikan itu sudah cerdas dari zaman dulu. Kan Islamnya sudah lama bilang. Gimana? Lagi ini yang masih muda-muda, kelihatan cantik-cantik, insya Allah. Semoga menjadi anak yang soleh, amin Allahumma. Yang muda jadi anak yang soleh, amin Allahumma. Sehingga bisa menjunjung harkat martabat orang tua, nanti akan kasih hadiah ke orang tua kalau orang tua telah meninggal dunia. Kalau anak yang saleh-salehah, orang tua sudah neraka, anak bisa ambil. Tapi kalau orang tua masuk surga, anak ke neraka, bisa jadi orang tua nggak bisa ambil. Maka saleh dan salehah ini adalah
hal yang wajib kulo panjenengan gapai, hal yang wajib kita miliki, terutama anak turun kita semua. Amin Allahumma amin. Oke, lanjut ya. Dalilnya mana kalau bisa Allah baca sholawat? Quran jelas. Berdasarkan Al-Quran yang sudah pasti benar dan tak pernah akan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Paham ya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahasa Arab artinya apa? Artinya 6. Taslima. Betul ya? Lanjut ya. Ini dalilnya. Kalau Gusti Allah itu benar-benar baca sholawat, innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya seluruhnya itu membaca sholawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan al-hayawanu fil bari wal bahri, hayawan yang ada di lautan, yang di langit, yang di bumi, yang ribuan jumlahnya itu saraya istiqomah dan hikmat membaca selawat untuk kanjeng Nabi. Maka ketika kita sebagai umatnya kok sampai nggak baca selawat, kalang kabut namanya. Gitu nggih? Nah, wail namanya, celaka. Karena apa? Selawat inilah yang mampu menjadikan terijabahnya doa. Selawat inilah yang membuktikan bahwa kita benar cinta dengan baginda Nabi Muhammad. Loh, bukankah kanjeng Nabi pun dawuh, man ahabani faqad ahaba sunnati wa man usni kana ma'iya fil jannah. Tiang sing demen kalau ingsun kanjeng Nabi, kowe berarti wong mau gelem nglakoni apa sing dari sunnah lan perintah kanjeng. Tiang-tiang ingkang senantiasa nglakoni sunnah Nabi, kana ma'iya fil jannah, maka tiang kalau bareng-bareng kalau ingsun kanjeng Nabi ning surga. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Maka begitu pentingnya salawat sampai ketika kalau bilang doa, kok bodoh salawat doanya nggak akan menembus ke hijab Allah. Jadi doanya terkatung-katung, nggak akan menembus ke hijab Allah. Maka di dalam doa, nek bodoh di awal pasti di akhir mesti Allah salawat. Gitu betul? Ini karena pentingnya salawat. Lan menawi kalau dengan mau salawat, ini berarti melaksanakan, mengamalkan amalan ingkang Gusti Allah piyambak mawon nglakoni. Halo. Kata saya kalau dengan mau sholawat, niku sami mawon kalih kalau dengan nglakoni ingkang Gusti Allah piyambak niku nglampahi. Maka masya Allah. Kenapa kita harus penting pada sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keranten Gusti Allah rahmate berkah ridhone niku pun diparingaken dumateng sayyidul wujud. Inggih menika kanjeng Nabi Muhammad. Lajeng menawi kula panjenengan sholawat kanjeng Nabi itu bukan butuhe kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi udah tak butuh bantuan kula panjenengan. Karena Nabi itu sudah dimaksum. Nabi itu sampun di nas kali Allah dijamin surgane sama Gusti Allah. Sehingga kanjeng Nabi pun boten butuh sholawat kula panjenengan. Nah, umpami kula jenengan baca sholawat niku berarti nggih kula pingan piyambak. Ini ada kisah iku teng kitab Tarikh. Jadi tenggen makom kanjeng Nabi, teng mriki Bu Hajah, Pak Haji, pun nonton nggih. Haji Bu Hajah nggih. Nah, niki pun Haji pun Hajah niku mriku mirsa sowan tenggen makom kanjeng Nabi Muhammad. Lah tenggen makom kanjeng Nabi niku Gusti Allah nyiptaken suatu makhluk malaikat. Yang diceritakan malaikat ini tingginya itu melebihi langit 7. Terus kakinya ini menembus sampai bumi 7. Lalu dia mempunyai sayapnya minal masyriq ilal maghrib, dari jagat wetan sampai kulon. Dia punya hulunya itu sejumlah makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Nah, malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salamnya, untuk menyampaikan ketika ada umat yang baca sholat di kanjeng Nabi, lalu disampaikan, ya Rasul, ini umat panjenengan yang ingin pas malam 21 malam Senin sampai baca sholawat niki si A si B. Dan malaikat itu ingin menyampaikan boten namung si pembaca sampai ke bin-nya. Ini sing maos niku yo nakem itu. Jangan binti raya jadi itu. Ini ibu nakem binti raya mau sholawat di panjenengan. Sama orang tuanya itu, Pak. Jadi kalau mau sholawat yang satu bulan dengan pikan untuk pahala.
Lah nanti oleh malaikat disampaikan ke Rasulullah, lajeng Rasulullah terus kemudian membalas dengan balasan yang lebih banyak. Asbabul wurudnya hadis niki, man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiang ingkang membaca selawat dengan Nabi sepindah akan dibalas 10 kali. Kalau bacaan selawat yang satu nilainya 10, berarti kita mendapat laba 100 kebaikan. Maka masuk Allah, ini malaikat edukasi kayak ini. Bon. Kemudian perawai kami kemuliakan berkah sholawat urip kita dengan akan menjadi berkah dan nikmat. Berkah sholawat balak itu akan minggat, musibah akan melepas. Lebih-lebih ini di musim wabah pandemi, dibagi kita harus istihad sedia payung sebelum hujan. Akeh syukur kali Gusti Allah, kata dungan kali Gusti Allah. Kenapa sampai demikian? Bab perlu dengan mau di awal mukadimah saya sampaikan butuh sedaya tiang kali syafaat Kanjeng Nabi. Syafaat ini pertolongan pembelaan. Nah tentu bejang ketika sudah hari akhir, berarti sudah kiamat, lalu manusia ini jadi hisab. Nanti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu badai patosi umatnya. Seluruhnya umat Rasulullah itu badai dipatosi. Ini kok orang ini kok orang katon. Misalnya ini bacita berdatang kok orang katon. Ini kita budi. Dipatosi sedoyo. Kok dereng sami kumpul takon malaikat itu. Malaikat itu umat itu kabeh kumpul. Pak dari ngendi? Lalu oleh malaikat atur, anu kabunten Kanjeng Nabi, ini dulu umat panjenengan kalau selama masih hidup di dunia dia jarang sholat, makanya tersesat dan nggak sampai ke jalan, dia tersesat mengendap. Ada lagi, ini umat panjenengan yang belum kelihatan Kanjeng Nabi, ini masih mengendap di neraka. Kenapa? Banyak dosa, dia jarang baca sholawat, dia jarang aktif ngaji. Kalau puasa juga bolong-bolong. Kadang puasa anak boten, kalau pagi puasa nanti siang belum. Ini umat panjenengan, makanya dia masih rendah. Nah, pembelaan Rasul kita Muhammad SAW gak cukup sampai di situ. Kalau panus dibela di dunia lewat nuzulul Quran, nanti akan sampai. Kita dibela dalam agamanya lewat nuzulul Quran. Kita dibela akhiratnya lewat nuzulul Quran nanti. Lah pembelaan Kanjeng Nabi ingkang ngaten niku bahkan sampai kepada neraka. Artinya, manakala umat manusia sudah kiamat, lalu kelompok-kelompok, ini umatnya Nabi terdahulu, ini umatnya Nabi yang di tengah, ini umatnya Nabi akhir, Nabi Muhammad. Sudah ngumpul-ngumpul, kok umat Nabi Muhammad belum ketemu semua? Ini dicari. Tanya sama malaikat penjaga pintu surga, pintu neraka, ini kemana ini umat saya? Masih bilang ini berapa orang ini? Dicari. Malaikat, anu kan Nabi ini kok kasih ngedap neraka nih kok. Oh, dicari. Kanjeng Nabi melebet teng neraka. Apunten jangan salah paham ya. Kanjeng Nabi masuk ke neraka itu bukan masuk karena salah dan dosa, tapi membela kula panjenengan mencari umatnya yang masih ada dalam neraka. Minta izin sama malaikat, dia malaikat treatment. Penjaga pintu neraka namanya siapa, Mbak? Malaikat? Malik. Kalau yang surga itu Malik. Malaikat Malik, izinkan aku masuk ke neraka untuk mencari umatku yang masih ada di sana. Lalu oleh malaikat dipersilakan dengan izin Allah, karena yang masuk ini kekasih Allah, karena yang masuk ini orang termulia di antara yang lain, maka walaupun Rasulullah itu jalan-jalan di neraka mencari umat, tak terasa panas, tak terasa sumpek. Bahkan yang dirasakan Rasul itu adalah sebuah kenikmatan dan kemewahan. Dicari di neraka, ya fulan bin fulan, aina taskunu, ada di mana engkau? Kok saya cari di luar sana gak ada, saya cari di surga gak ada, sampai katanya malah nongkrong di neraka. Ini gimana kamu? Dia nggak jawab. Tapi Kanjeng Nabi melihat ada telinga sing bercahaya. Jadi di neraka itu diobong itu ada kuping sing orang umpan. Itu. Akhirnya ditanya sama Kanjeng Nabi, ya udunain kum biidnillah, hai kuping, sampai tolong berdiri kuping dengan izin Allah. Akhirnya kuping itu berdiri, menjadi sosok seseorang berdiri nampak dengan kuping yang nggak mempan dari diobong. Ditanya, man anta sampean ku sapa, kok bisa diobong kabeh jasade mempan tapi kupingmu nggak mempan? Dia jawab, Rasul, saya itu umat panjenengan Rasul. Saya semasa hidup di dunia itu saya nggak pernah datang ke pengajian.
Saya nggak pernah sholat. Kalau puasa saya juga jarang-jarang. Tapi saya senang Rasul, cinta kalau ada orang pada sholawat saya suka dengerin. Kalau orang baca Quran saya sering dengerin. Kalau orang lagi ngaji saya nggak datang, tapi saya senang dengerin. Oh, pantas kupingmu di neraka nggak mempan. Inilah, kuping berdirilah kamu lihat izin Allah. Ini dibela sama Rasulullah, lintas dari neraka dimasukkan dalam surga. Ini namanya syafaat. Ada lagi ditanya, ya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan sampai itu kemana? Saya cari di luar nggak ada, saya cari di surga nggak ada. Kok katanya kamu masih ngendok di neraka juga? Lalu di neraka dicari lagi, oh kok nggak kelihatan? Yang kelihatan malah bokongnya itu. Paham kan? Yang kelihatan apa? Bokong bahasa halusnya dong enggak? Mata sapi, pikul, bokongnya yang kelihatan di situ. Hai bokong, kumpi inilah bokong dengan izin Allah kau berdiri, coba bokong. Benar, menjadi sosok seseorang. Kamu ditanya, kenapa kamu kok bokongmu nggak mempan itu kenapa? Wajahmu kosong mempan, tanganmu hilang, kakimu hilang, bokongmu kok bisa nggak hilang? Bokongmu bisa nggak mempan? Dia jawab, ya Rasul, saya gini-gitu umat dengan Rasul. Dulu semasa saya masih hidup di dunia, saya memang jarang sholat Rasul. Puasa pun saya jarang, bolong-bolong Rasul. Tapi saya itu suka hadir ke majelis taklim. Saya itu suka senang kalau ada orang ngaji. Walaupun di tempat ngaji saya ngorok Rasul. Walaupun tempat ngaji saya tidur Rasul. Saya nggak dengar apa-apa, tapi bokong saya itu istiqomah nempel di situ. Akhirnya oleh Rasulullah, inilah, ya sudah kamu berdiri. Saya bela kamu, saya kasih kamu syafaat karena kamu sudah datang. Walaupun ngantuk, walaupun gak dengar, tapi bokongmu gak ngantuk. Akhirnya terus mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah. Diangkatlah ini sampai masuk dalam jalan Allah. Ini pembelaan Rasulullah. Ketika pulau panjenengan terdapat rasa mahabbah, cinta dibuktikan dengan sedang membaca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada ya? Itu yang pertama, awal mukadimah. Kenapa harus nyambung dengan nuzulul Quran? Kenapa harus nyambung semua dengan nuzulul Quran? Quran itu apa? Ibunya kalau saya lihat itu semakin arang-arang itu. Ini tandanya orang kawin kayak itu. Ya, Quran itu apa? Kitab suci orang Islam. Pedoman kula panjenengan. Jadi kalau dalam ilmu fikihnya Al-Quran huwa kitabullah al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Li islahin nas fi dinihim wa dunyahum wa akhiratihim. Quran itu kitab suci kula panjenengan. Kalamullah yang ditulis melalui mushaf langsung kemudian diturunkan ke Rasulullah Nabi akhir zaman sebagai pedoman, petunjuk kangge kula panjenengan. Supados napa? Apik di dalam kula panjenengan beragama, sae di dalam kula panjenengan hidup di dunia dan baik saat Anda hidup di akhirat. Jadi Quran adalah budal muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang takwa agar dalam beragama baik, hidup di dunia senantiasa baik, nanti di akhirat juga baik. Ini diatur semua oleh Al-Quran. Cuma masalahnya kayak gini, Pak. Masalahnya kayak gini. Dereng sedaya yang Islam itu kagungan kitab itu. Panjenengan tengok agama sebelah, Yahudi, Kristen atau apa ya? Dari simbah buyut sampai baik sampai tiang sepuh, anaknya, adiknya sampai saudara, semua punya kitabnya. Kalau anak kecil kitabnya yang merek-merek kecil itu mungkin. Kalau orang yang sudah tua, tapi punya semua kitabnya. Kalau di kita orang Islam, pedomannya adalah Al-Quranul Karim. Kalau tanglet, umpami dalam satu keluarga panjenengan terdapat 10 jiwa. Mbah Kakung, Mbah Putri, Rama, Biyung, anaknya berarti 6. 10 kan ya? Kira-kira Qurannya 10 kali. Sekeluarga umpami kok itu jumlah tiangnya 15, Qurannya pinter. 15 atau bertelur. Nah kadang-kadang di mawon itu Qurannya wis nangge bukan. Wis anyar ora anyar, kotor ruwet coros wis keluar kali-kali. Karena jarang kita baca, jarang kita sentuh. Masalah Ramadan. Ini masalah di kalangan belum menjadikan sebagai umat muslim. Pada ini kitab suci deh belum menjadikan.
Leres pertama. Kaping kali umpami sekeluarga kagungan Quran pun gangsal, jumlahnya jiwane gangsal. Masalah yang kedua timbul, ini belum semua keluarga kita bisa baca Al-Quran. Woi, kita berarti belum bisa baca. Ini juga menjadi problem, masalah di antara keluarga jenengan. Masalah yang ketiga, wis bisa baca tapi orang ngerti maknanya. Udah mewah, kita membaca apa? Ini sudah kaya, maksudnya jombo. Ini bagaimana kita akan mengamalkan? Betul, kalau baca tok itu bisa oleh pahala. Tapi kalau nggak tahu maksud dan tujuan, ada di kepikun kalau tidak mengamalkan. Masalah apa betul? Lalu yang keempat, wis duwe Quran bisa maca, ngerti makna, paling berat urung bisa ngelakoni. Halo. Orangnya cerdas, baca Qurannya baik, paham syarah maknanya, lughatnya, batik maknani, ngerti ilmunya. Tafsir lengkap, tapi urung bisa ngelakoni. Tembe sebatas mampu mengerti membaca, tapi ngelakoni ini masih susah. Ini juga nampaknya jadi masalah. Maka di antara masalah-masalah ini sudah jangan kita permasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah ketika kula panjenengan enggan belajar lan wis emoh ngajari. Bukankah Rasul kita Muhammad SAW dawuh khairukum man yang keras khairukum kalau cucunya hafal, coba saya tanya ke mbahnya, Mbah khairukum biasa. Kalau saya tanya, cerdas pundi tiyang singin kali tiyang saniki, cerdas tiyang saniki, pinter wong saiki, tapi pengamalan wong biyen. Halo. Wong sing cerdas, wong sing pinter, tapi breng Mas Bro. Untuk pengamalannya itu lebih kepada orang tua zaman dulu. Contohnya gampang. Kalau zaman dulu, saya dengar dari Simba, kalau orang sakit perginya ke mbak-mbak, diminta disuruh, Mbak, kalau ikut tes segera Mbak, sakit koyo, bikin sumong, tiap, kalau nyuwun syarat paling baik. Jalur syarat, wis, cukup baju 11, bener. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tambah teko laralu gak ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti itu baik diminumkan langsung sembuh. Gak usah pakai nanti kapan langsung sembuh. Ijabah gak doanya? Ijabah. Masa doa larang kok nambah wong sakit. Tambah teka laralu gak itu bisa manjur. Kenapa seperti itu? Karena pengamalannya ini hatinya usul, maka yang akan ditampak oleh Gusti Allah diterima bukan absor ya, bukan fasiknya, bukan lincahnya, bukan cerdasnya, tetapi ausaluhum ruhihi ilallahi azza wa jalla, nyambunge roh manunggalin ati sing ikhlas kangge krana Gusti Allah, itu sing diterima. Maka amal yang baik itu amal yang sementara, amal yang diterima oleh Gusti Allah. Lah sing akeh amalnya tapi enggak diterima ki nopo? Gimana? Di amal yang paling baik itu amal yang diterima oleh Gusti Allah. Pengamalan itu pengamalan wong biyen. Lah wong biyen langsung baca doa, masyaallah. Doa apa niku? Doa sing Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Moni firit sakit kan firit sakti dan maut itu kan itu yang tak atas ya contohnya yang kain lama satu minggu nah tiang soal itu fasih kopi yang masih paling gak itu ceplok tetapi apakah itu yang diterima oleh Allah? Bukan ukurannya itu, keikhlasan dalam hati. Maka monggo sarang-sarang pengamalan ini penting. Karena problem-problem di antara dengan karena ini melalui program usul Quran, jadi yang kata dibahas juga sih hubungannya kali Quran. Nanti ketika kalau dengan hikmah, maka membaca Al-Quran, saya masih enggak bingung tajwidnya dimulai dari misalkan di situ ada yang kecil namanya kalau kelas-kelas TPD Sifaul Jinnah, nanti munggah ke kitab Tuhfatul Atfal, nanti munggah lagi kelas 3 kan Hidayatul Mustafid, ke intilah, ke muqarib, ke sana sampai tafsirul harfi, banyak yang tajwid ya. Misalkan ini Bu,
Ya, ini pulau panjenengan Gari baca Al-Qur'an ini pulau panjenengan pahami konteksnya karena wau niku wis dadi masalah dan problem. Ayo pulau panjenengan sakniki supaya pada barang-barang belajar Al-Qur'an. Nanti setelah paham kita cari makna, kita berusaha untuk melaksanakan. Kenapa? Karena niki arep dadi syafaat. Benjang mereka Gusti Allah niku maringaken srengenge sejengkal sakilan. Niki srengenge jauh. Srengenge kuwadoh, niku panasnya mboten kantenan. Dan benjang itu sering itu sekilan. Bayangkan ketika sering itu sekilan, kalau sampai itu kan terus fitnah. Hancur nggih. Ini Quran datang untuk menyafaati kalau penjenengan akan datang menutupi sebagai tameng, satir, aling-aling sehingga penjenengan tidak akan kepanasan. Ini karena kemuliaan Al-Qur'an. Maka melalui dalam menika kita sareng-sareng hormat kalian nuzul Quran harapanipun kula panjenengan dados ahli Quran. Amin Allahumma amin. Wong maca Quran nang di mushaf ini pada Qurannya ini ya. Ini bid'ah ini. Maka jangan suka ngomong bid'ah ini. Oke, saya kasih paham. Jangan suka jadi orang ngomong bid'ah-bid'ahkan. Apalagi sampai mengkafir-kafirkan. Apalagi yang sampai ngomong, kenapa Quran harus pakai dicium? Ya, toh zaman Rasul nggak ada Rasul perintah Quran ini untuk dicium. Ini kan goblok. Ya benar? Ini ngajinya nggak sampai. Quran ini, ketika kita baca Quran yang ini itu bid'ah. Karena zaman Rasulullah belum ada mushaf. Paling Quran ditulis tenggene kelapa kurma, terus di kulit unta, ini betul, di tulang unta, di batu. Jadi kalau 30 juz belum segudang. Ini betul. Lah ketika kalau jenengan pakai Rasulullah aja kepripun nyimpen Quran siji kok paling gudang. Maka oleh asal sahabat ditulis bingung Qurannya sahabat dulu tidak terlalu pinter, rungkil-rungkil nggak ada titik, nggak ada harokat, itu udah terlalu pinter. Makanya sahabat nggak usah pakai Arab, aku hafal semua. Iya betul. Jadi belum ditulis mushafnya, turun lagi ke generasi terus, tabi'in antara sahabat-sahabat ke bawahnya, lalu kemudian khawatir ini takut nanti masa yang akan datang anak cucu kita nggak bisa baca Quran. Lantas dikasihlah ini yang namanya harokat, ada titiknya. Maka yang ngasih harokat bukan dari Rasulullah. Dulu Rasulullah Qurannya belum ada nopoman yang terjemahan, nggak sampai terjemahan. Titiknya nggak ada. Harokatnya nggak nonton. Tulang-tulang unta, tegene papa kurma, tegene kulit-kulit unta, kayak gitu. Nah, kali sahabat ditulis supaya kulo dengan gampang. Tanggene maos. Tukin ada pasti bingung gitu. Mau sambil orang ngerti sampai ditulis detail maknanya, sarahnya, lengkap. Jadi kalau kulo dengan bacaan ini, kalau tak om kita itu bisa. Zaman Rasulullah belum ada mushaf kayak ini kok. Iya betul? Nah, cium. Ini ada orang yang mengatakan ngapain Quran pakai dicium? Ini adab. Ini adab. Wong kulo sampai aku nggak bakal duit dicium. Ya kan apa? Buta dinas tidak. Duit kalau banyak juga pengen kalau sampai buta kok. Iya betul? Bingung yang ngurusi duit separoh kan gitu. Itu kan? Kalau Quran itu sudah pasti akan menyafaati. Lantas juga Quran inilah yang akan mendamaikan, membuat manusia baik dalam beragama dunia sampai akhir. Kalau kita cium Quran itu berarti tangga unggul, itu berarti baik, itu berarti bagus. Kalau ada yang ngomong zaman Rasulullah itu nggak nyuruh nyium Quran, iya belum. Zaman Rasulullah belum ada Quran. Halo, paham ya? Oke, ini Al-Quran. Bang Sol, nah sekolah Pak, bola apa ya? Ada yang apa? Tapi kalau bola apa? Lanjut. Sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi kita Muhammad. Kenapa sampai mempunyai gelar Khatamul Anbiya wal Imamul Mursalin? Walaupun Nabi di akhir zaman, tapi gelarnya Khatamul Anbiya wal Imamul Mursalin. Jadi jadi raja Nabi lah, jadi pengarapnya Nabi walaupun Nabi akhir. Kenapa? Karena ini Nabi Adam diciptakan oleh Allah di Bani Adam, tanah liat.
tetapi berdasarkan dari nur kita Muhammad atau nur Muhammad SAW. Allah menciptakan langit oleh nur Muhammad, Allah menciptakan bumi oleh nur Muhammad, Allah menciptakan Nabi Adam oleh nur Muhammad, dan seterusnya. Berarti jelas, walaupun kanjeng Nabi datang di akhir zaman, tapi hakikatnya Nabi Muhammad itu sudah nurnya tercipta terlebih dahulu sebelum Nabi Adam. Maka pantas dan memang itu harus kayak itu kanjeng Nabi tadi punya gelar Khatamul Anbiya wal Imamul Mursalin. Ditambahnya perjuangan Rasulullah. Nabi terdahulu Nabi Adam. Nabi Adam enggak ada nabi. Ini kali iso dikeken kon ngurusi sekeluarga tok. Keluarga kanjeng Nabi Adam pinten, Pak? Halo. Bu, keluarga Nabi Adam pinten? Bapak ngerti. Dasarnya kalau sampai turun Nabi Adam, tak ngerti nggak ngerti. Oke, nek kalau takut kejenengan, panjenengan nek bapak ibu nek kasih kimutan gitu, bapak ibu, baik kasih kimutan gitu, buyu itu kasih kimutan, canggahe, tekan cangga pun buat kemutan. Ini lah kelemahan kalau jenengan, kesalahan kalau jenengan. Sebab apa? Nasabnya itu sunah guna. Nek nasab kalau jenengan nggak jelas. Jelas betul? Iya bukan jelas. Kalau ngerti kalau tekan buyut, cangga itu sudah ngerti. Apa mana buyut cangga belas atau Rasul kita ngerti orang. Tapi nek Rasul kita Muhammad jelas. Kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihir bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mutrika bin Iyad bin bin Izad bin Mu'ad bin Adnan sampai kepada kanjeng Nabi Adam alaihimus. Ini nasabnya jelas. Makanya dimaksud dan dia prioritas menjadi khatamul anbiya wal imamul mursalin. Ada sebagian nabi atau yang diutus oleh Allah ini ngurusi negara. Nyatanya kocar kacir nggak mampu. Nabi Adam ngurusi keluarga nggak mampu. Lah Qabil Habil sampai paten binatang, gitu betul. Lah saya Qabil kali Habil putarnya Nabi Adam kan sampai pada paten binatang bunuh-bunuh. Padahal bapaknya seorang nabi ngurusi tiang sekeluarga. Jumlahnya pinter keluarganya. Anaknya kan 40. Jadi kalau ditambah Ibunda Siti Hawa kalau datang berarti 42. Wah, anaknya kuat memang banyak. 40 anak ini 20 kali lahiran. Jadi kalau mak brojol medal kali anak wadon. Brojol medal kali anak wadon. Sistem pernikahan pada saat itu disilang. Jadi kalau yang lahir nomor sing wadon bojone karo sing lanangan nomor 1. Lah lanangan sing nomor 1 bojone karo wadon di nomor silang. Anaknya 20 kali lahiran tapi jumlah 40. Ini bukan diurusnya dari umur nanti berkaitan. Termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang hanya satu negara sekitar Romawi, kemudian sampai kepada Nabi Isa. Lihat ini Nabi kita Nabi Muhammad yang jangkauannya itu luas, di mana manusia sudah menyebar di seluruh penjuru dunia. Ini dijangkau oleh Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Makanya ini penting kalau panjenengan monggo melalui nuzul Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan, monggo mugi dadosaken ibroh kangge kita panjenengan supados langkung senarat, langkung giat kangge pengamalan membaca dan mengajarkan Al-Quran sebagai kitab suci kula panjenengan ingkang endinge pun hanya meroleh atau supados atau pribadi Gusti Allah. Silakan merawai kami kemuliaan dan pesen titip iki kan 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Yang ingin beramal lagu-lagu tergila dan berbuat. Kalau adik-adik insya Allah kalau belajar paham. Bapak Ibu lebih pintar, lebih paham. Ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira nek 1000 bulan itu pinter tahun. Halo Mbak, 1000 bulan berapa tahun? Gak usah pakai kalkulator. Pakai tahun. Oke? Mungkin kalau dihitung ada 83 tahunan. Ya, 1000 bulan berarti ada 83 tahun.
Andai kata kalau dengan menangi Lailatul Qadar kita beramal soleh, berarti prioritas mendapatkan pahala sampai 1000 bulan alias 80 tahun. Kok kalau dengan sedo umur 30 masih punya untung 13 tahun, alhamdulillah. Maka ini bukan kalau panjenengan terus untuk santai bulan puasa, maaf, memang benar. Ini orang Islam khususnya di tempat-tempat itu Riko yang berpuasa akhir-akhir ini semakin ada kemajuan. Jadi shopnya terutama benar setelah terakhir makin maju, dia langsung makin maju, dan semakin maju. Oke betul? Dan ini nampaknya godaannya semakin banyak. Karena apa? Karena nilai pahalanya pun semakin banyak. Jadi ujiannya semakin banyak. Kalau si umat gak bisa berapa banyak. Ada yang umat gak ini beda sampai mau bisa urun macam-macam. Godaannya semakin banyak. Maka kalau ibu saya pesan, sampai juga ini adik-adik jangan terlalu banyak menuntut terkait pakaian yang mahal-mahal, pakaian yang serba double-double, nggak usah lah, kasihan. Ibu sih iya meling, bajunya gamisnya bagus, meling-meling ya, tata riasnya bedaknya yang meling-meling, bapaknya juga meling, tapi gegernya yang meling. Oke, di momen bulan suci Ramadan dan penuh berkah lan pahala malipat-lipat lebih-lebih di 10 akhir, monggo kita tingkatkan kualitas keimanan, mengharap ridha Allah, puasa karena amrikanya ikhlas menuju Allah. Sebab Gusti Allah dawuh as-sauli wa ana ajibe. Puasa niku kagumane Gusti Allah. Maka izin Allah yang baru balas kemarin tiang-tiang ingkang badhe ingkang baik puasa. Ada 2 kebahagiaan. Kalau ustaznya sudah sering nyampein begini. Jangan berpikir keren. Uang puasa, tiang Islam sing puasa Ramadan itu akan dikasih oleh Allah 2 kebahagiaan. Ada paham dulu? Menurut saya. Yang satu kebahagiaan indal iftar. Ketika kita berbuka puasa, di mana kita dari pagi sampai siang nanti menunggu waktu asar yang lebih ditunggu waktu maghrib, pada maghrib kita buka puasa, senang bukan aturan, di mana ibunya sudah masya Allah, ya, menghidangkan beraneka macam atau menu-menu yang es cendol, yang kolaknya, yang es buahnya, yang macam-macam. Jadi kalau dimakan semua keruncung kayak gini nanti kalau terakhir udah nggak bisa. Iya. Banyak sekali senang makan bareng dengan istri dan suami, makan bareng dengan keluarga, anak, adik semua enak rasanya. Nikmat betul Pak. Nikmat. Ini belum sebanding, ini belum seberapa dengan janji Allah. Kebahagiaan yang tiada tara, kebahagiaan yang tak ada yang dapat menandinginya. Apa? Kapan saatnya? Indal liqa'i rabbi. Apa? Indal liqa'i rabbi. Tiada ingkang sami lambai siang iman karena Allah ikhlas benjang bakal pinanggih kalih Gusti. Kalih Gusti. Yakin itu. Berdasarkan hadis qudsi as-sawmuli wa ana ajibih. Puasa milik Gusti Allah dan insya Allah kembali balas. Makanya dikasih 2 kebahagiaan. Satu di dunia ketika kita berbuka puasa. Makanya ibu-ibu kalau puasa parahnya masya Allah. Bu, yang bangunin anak itu pada saat sahur atau bapak itu siapa? Bapak duluan yang bangun apa ibu? Kebanyakan ibu-ibu yang bangun duluan apa bapak? Ibu. Makanya ibu nih mau bangun, mingkali, mau wudu, mau cuci muka apa baru pak. Bayai, sahur, nanti gitu. Nanti bapaknya, tapi ibunya sudah sibuk sebelum itu. Nggak jangan, gimana? Nyiapin menu. Bapaknya kan dia tadi masih ngorok di sana. Begitu menu itu sudah disiapkan, sudah siap saji, bapaknya dibangunin. Bapak ke kamar mandi, yang mau yuk maksudnya. Hari ini gue raut sekelintingan, seklek. Enak bener. Kopinya sudah cemamis, menunya sudah siap mau kita untuk sahur. Bapaknya tarik dulu langsung. Nanti setelah makan selesai, siap-siap kita mau sholat berjamaah subuh. Bapaknya habis rokok, balik ke kamar mandi, ngapa ngisi. Habis itu, pasang gigi, cuci muka wudu, mau berangkat ke masjid. Tapi ibunya kudu nggak sih di panganan si lamun di dahar boten telas.
Ya dong, kadang cuci sekalian itu piringnya, ini untuk nanti, ini yang udah siap saji, ini yang siap basi, itu dipilah-pilih. Masya Allah, bangun tidur sampai mau tidur lagi ibu pekerjaannya bulan sekali. Gitu bener? Apa-apanya? Ya orang-orang kalau udah tutupi muka aku. Maka pahalanya Masya Allah seorang ibu pada saat momentum bulan Ramadan ini, ikhlas ibu ya. Ikhlas karena Allah, amal dengan insyaallah prioritas surga Allah Subhanahu wa taala. Badhe minangge kalih Gusti Allah. Kulo target panjenengan karbon tak kepala desa. Asma sinten? Nek panjenengan duwe hajat apa? Ngundang Pak Lurah. Pak Lurah hadir, seneng mboten? Seneng. Ada apa beda? Penguasa tembe sedesa. Tapi kita udah seneng. Belum lagi saat program kena kepanggil Pak Camat yang penguasa kecamatan seneng boten? Seneng. Kepanggil Pak Bupati seneng boten? Kepanggil Pak Gubernur seneng boten? Apalagi sampai ketemu kalau Pak Presiden seneng boten? Padahal itu baru penguasa negara. Lah ini kita akan dipertemukan berjumpa dengan Roh Allah Subhanahu yang penguasa alam semesta. Tiada kebahagiaan yang full yang lebih hebat daripada saat kurang dengan ketemu karo pindah kali Gusti Allah. Ini anak-anak yang muda-muda sampai mengidolakan siapa? Artis siapa yang sampai idolakan? Ada nggak? Sampai mengidolakan artis siapa? Ada ya? Andai kakak sampai ketemu sama orang yang sampai idolakan, taruhlah artis siapa di situ. Sampai di Jakarta kemana jauh ketemu karo artis yang diidolakan, kan langsung histeris. Wow, selfie sampai ada yang pingsan barang. Ini pada mengusannya loh. Pada mangan kentut ya pada ngaku. Terus sampean yang diidolakan gak dikasih apa-apa sama itu artis. Toh juga senengnya, bahagia sampai histeris sampai wah sampai. Lebih-lebih kita nanti berjumpa dengan Roh penguasa alam semesta. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Maka pesan yang akhir, monggo momen ikan saya ini menjadikan makhluk sah. Dulu ya, puasa ini monggo sepenting awalnya sehat, keluarganya sehat. Dia betul ya, urusan naik-naik. Kalau usah penting kalau sampai di dalam, ya puasanya bisa lunas. Tanpa pengecualian, lajeng tarawih bisa tutup, baca Qurannya tutup, harapan prioritas di kantor malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Amin. Jika kalau panjenengan terus tiap ingat benar-benar bekerja sesuai dengan harapan, nanti keluar dari Ramadan kita dalam keadaan yang fitrah, kenapa? Makanya ada zakat fitrah barang ya, fitrah suci. Sebab manusia belum mau dibilang dalam fitrah. Kalau 5 menit lagi masih tahan tuh. Bapaknya masih tahan 5 menit lagi. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Bu, bayinya siapa baik, bayinya maling ya suci, bayinya wong kafir ya suci. Kalau bayi baru dilahirkan dalam keadaan suci. Sami kali kendor, ngertos ndok. Ndok ayam suci mboten? Ndok bebek suci. Ndok mentro Dok kebo, dok gula, suci. Jawab yang tegas saja. Dok gula, dok bayar, dok EDW. Endok niku sedoyo entah dok kagal, dok gula, dok bayar, dok ayam sama-sama suci. Kalau ada bayar, dok sukut, endok itu dimakan suci juga halal hukumnya. Sama kayak bayi baru dikeluarin dari rahim ibu dalam keadaan suci. Lantas bayi ini ketika sudah tumbuh, balita, remaja, ini sudah kotor, banyak salah, banyak dosa. Apalagi pun kayak pulau panjenengan, wis makan, itu mesti dosanya kan di anak saya. Gitu kan? Dan ini yang bisa resiko yang bayi maning. Inilah konsep Allah mewajibkan belum dengan siang Ramadan supaya dosa yang 11 bulan diampuni, puasa manis sebulan 11 bulan diampuni. Apalagi kalau belum puasa sunnah mendina sawisé lebaran, masya Allah setahun itu di ngapura. Kan hebat, gimana? Turunannya nek bulan Ramadan itu ibarat filter. Jari kalau panjenengan kan ngiri pas kotoran. Manusia kok ya banyu sing tebel tekan sarung gunung. Ini gunungnya gunung apa ini? Gunung udah, katakanlah banyu ingkang kebementan saya gunung kan suci, jernih, resik. Tapi banyu ini nek wis mengalir ning sampah,
maring kalen. Nggih betul. Kowe wis kenal kotorane kula sampean. Apalagi yang suka buang sampah sembarangan. Nah, ada bantal dibuang ke kali, ada softtek dibuang ke kali, kira-kira apa ikan musoftekan gitu kan. Kotor udah sana-sana kotor. Nah, supaya ini tidak jernih kembali harus difilter, disaring. Saringnya jari musola bulan Ramadan supados dosa-dosa yang gede yang kecil ini dihilangi sama Gusti Allah, dibakar menjadi bulan Ramadan. Maka wong sing iman kuwi mesti puasa. Kalau yang enggak iman enggak puasa. Kan panggilan Allah jelas, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kalau yang iman ya puasa, kalau yang enggak iman ya puasa. Karena yang ngeresuin enggak puasa itu enggak iman jelas, enggak iman. Itu aja. Nggih. Oh, niku mawon ingkang saged dituturaken pangapunten kali semakin dalu kula pengen tos panjenengan saya ibu ini ngantuk ibu nggih ya nggih kok kula tinggalnya mau demam dulu paksa nggih niku kathah rokat atur ingkang boten kangenan kula saestu ingkang pangapunten akhiripun nanti doa kita aturaken pada kesembuhan kita mung derek sama-sama donga lumin usiadah hormat wontenipun dalam usul Quran mungkin kita ingkang dados hajat kula dengan Allah menuhi Allahumma amin. Ingkang dados cita-cita kula dengan Gusti Allah kudhaneni Allahumma amin. Kita minta kepada Allah dijauhkan dari segala macam bala dan bilai penyakit Allahumma amin. Kita minta diberkahi rezeki dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjalankan syariat agama Islam, beribadah, senantiasa mendapatkan kebaikan sa'adah abadiyah dunia akhirat. Allahumma amin. Kalau saya doa atau kita berdoa bersama yang masih punya tanggungan terutama ini utang, kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberi keberkahan rezeki sehingga bisa nyarutang. Amin. Iya, pasti amin. Semoga doa kali ketika mau doa ya doa perkara disebutkan ini boten urusannya Gusti Allah. Yang penting kita disuruh doa ya doa. Oke, didoani kali para kesepuan kita ambil ibu sing hikmah sedaya kita Islam baik. Betul, pakai kesepuan. Kula mau matur dongane petreo tetapi musuling ati kalih Gusti Allah nyambung niki ukuran diterimane bukan absolut tapi absolut bukan fasihnya tapi nyambungnya ati ikhlasnya kepada Gusti Allah. Bila dikawal dengan sampaikan menipun akhirul kalam astagfirullahaladzim wa a'udzu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.